Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra, NIM 19086007, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Video ini saya buat untuk perbaikan nilai ujian akhir semester saya. Baiklah, di soal pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana pertentangan Pancasila dengan komunisme. Saya akan menjawab menurut para ahli terlebih dahulu, yaitu menurut Edi dan Samsul, Pancasila bertentangan dengan dialektika materialisme. Dahulu seorang tokoh di Indonesia yang bernama Alimin pernah mengatakan, partai komunis yang betul-betul revolusioner harus berkata dengan terus terang. Mereka harus berkata jujur bahwa partai komunis tidak dapat menerima ketuhanan yang Maha Esa, dan orang-orang komunis merasa jijik untuk menutup-nutupi pandangan dan tujuannya. Dalam segi ideologis kita lihat, kaum komunis melandaskan kepercayaan mereka pada historical materialis, sebab mereka memandang soal-soal spiritual termasuk pembangunan akhlak orang yang bertuhan. Karena itu ideologi komunis tidak mempercayai Tuhan. Dahulu agama dilarang tegak karena hanya dianggap sebagai candu manusia, dan agama hanya akan menjadi pemicu pembeda kelas sosial. Jadi agama akan menjadi penghalang bagi terwujudnya masyarakat komunis. Baiklah, menurut analisa yang saya pahami mengenai topik kali ini, kita hanya mengetahui kan bahwa banyak sekali ideologi yang ada di dunia. Namun dalam konteks ini, kita hanya menganalisa dua ideologi saja, yaitu ideologi Pancasila dan ideologi komunisme. Pada dasarnya, ideologi itu sebuah dasar atau landasan kita dalam hidup bernegara. Ideologi tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Indonesia menganut ideologi Pancasila, di mana semua yang ada di Pancasila kita terapkan dalam kehidupan kita. Seperti ketuhanan yang Maha Esa, kita mempunyai Tuhan untuk beribadah dan menganut untuk suatu kepercayaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita harus adil dan mempunyai adab terhadap orang lain, serta sopan santun. Selanjutnya, persatuan Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sangat berbeda dari ras, suku, dan agama. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bersatu bahwa kita satu Indonesia dalam kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana masyarakat Indonesia harus setiap mengambil keputusan selalu bermusyawarah terlebih dahulu dan menghargai sebagai pendapat yang berbeda, sehingga mengambil suatu kesimpulan dan hasil dari musyawarah tersebut. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana menurut saya rakyat Indonesia dapat keadilan dalam memenuhi kebutuhannya dalam hidup sehari-hari. Menurut saya, kalau kita lihat dari segi ideologi Pancasila, tidak ada pertentangan dalam hak asasi manusia. Berbeda dengan halnya komunisme yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Komunisme tidak dapat mempercayai ketuhanannya yang Maha Esa dalam menganut kepercayaannya. Komunisme juga mempunyai kelas pada diri mereka dan penganutnya. Jika diterapkan ideologi komunisme menurut saya dalam kenegaraan, maka yang terjadi banyak yang tidak mempercayai Tuhan pada rakyatnya, serta banyak kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyatnya. Maka menurut saya apabila kita membuat Indonesia menjadi tentram, kita harus lebih kuat dalam menerapkan ideologi Pancasila pada diri kita masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada soal nomor 2. Bagaimana peran mahasiswa menghadapi pengaruh negatif ideologi yang bertentangan dengan Pancasila? Di sini saya akan menjawab, saya sebagai anak muda dalam menghadapi pengaruh negatif ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Di sini saya belajar dengan baik dan beribadah dengan rajin, sebab jika saya belajar dengan baik akan mendapatkan ilmu di mana setiap
yang berilmu pasti juga mengetahui mana yang buruk dan berdampak tidak baik dalam dirinya dan dapat merugikan orang lain. Begitupun dengan beribadah. Kita dari kecil diajarkan mana yang tidak baik dan mana yang baik. Jika baik, kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika tidak baik, maka kita terima, namun tidak kita terapkan dalam diri kita sendiri. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan dengan dua jawaban ini. Apabila memiliki kekurangan kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya tutupi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.